para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selamat datang pada acara debat terbuka pertama calon wali kota dan wakil wali kota Bima tahun 2024 dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Izinkan saya Bayi Santi Rengganis yang akan memandu jalannya debat pada malam hari ini. Sebelumnya, marilah kita saksikan bersama profil dari tim perumus pada tayangan video berikut ini. Dr. Muhammad Hashim Esos, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bima. Sri Ernawati SEMM, Akademisi STIE Bima. Aris Munandar SPDI MAP, tokoh masyarakat. Indra Gunawan, wartawan senior. Dan saya juga akan memperkenalkan panelis debat kandidat di malam hari ini pada tayangan video berikut ini. Saya juga mempersilahkan kepada para panelis untuk berdiri. Profesor Dr. Kadri MSI, Guru Besar Universitas Islam Negeri Mataram. Esok Profesor Dr. Ridwan SHMH, Rektor Universitas Muhammadiyah Bima. Dr. Ihsan Hamid MA Pol, Akademisi dan Peneliti sekaligus Sekretaris di Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri Mataram. Dr. Muhammad Irwan MP, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Aris Munandar SEMM, Dosen Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. Dan Bapak dan Ibu, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan profil tim perumus dan juga panelis kita di malam hari ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Kota Bima kepada Bapak Suaib MPD. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Bima, Bapak Ketua DPRD Kota Bima, Bapak Kapolres Bima Kota, beserta Bapak Dandim 1608 Bima. Yang saya hormati singkatnya Bapak Ibu Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bima. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi se-Kota Bima yang sempat hadir. Khusus yang saya hormati tim perumus dan tim panelis debat pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bima pada pemilihan serentak tahun 2024. Yang saya hormati dan yang spesial bagi KPU Kota Bima pada acara debat pertama malam hari ini adalah Bapak Ibu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bima pada pemilihan serentak tahun 2024. Beserta tim pendukung atau tim kampanye pasangan calon yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati juga teman-teman ketua dan anggota Bawaslu Kota Bima, ketua dan anggota KPU Kota Bima, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bima yang juga hadir bersama ketua dan anggota KPU Kabupaten Bima juga sempat hadir. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terutama teman-teman insan pers yang sempat meliput acara debat pertama pada malam hari ini.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita diberikan kekuatan lahir batin untuk melaksanakan satu tahapan penting dari tahapan kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebagaimana diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2024 nomor 13 tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Pertama, debat ini adalah suatu rangkaian proses dari tahapan kampanye. Kampanye pemilihan ini Bapak Ibu berjalan selama 60 hari. Dan hari ini kita melaksanakan tahapan kampanye dalam bentuk debat publik atau debat terbuka untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bima. Debat ini adalah ajang bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bima untuk menunjukkan visi, misi dan program terbaiknya untuk masyarakat kota Bima sebagai referensi, sebagai bekal bagi masyarakat kota Bima di dalam memantapkan pilihannya pada tanggal 27 November tahun 2024. Untuk itu kami atas nama KPU Kota Bima mengajak kepada semua pihak, terutama kepada Bapak Ibu pasangan calon, agar debat ini mari kita jaga secara bersama-sama, kita sukseskan secara bersama-sama. Kita jaga ketertiban debat ini, kita tunjukkan bahwa kita Kota Bima mampu menunjukkan yang terbaik di dalam prosesi kampanye ini. Yang kedua, saya perlu juga berharap kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Ibu pasangan calon dan tim kampanye, bahwa yang sempat masuk di ruangan ini sangat terbatas. Mohon jaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran dari acara debat ini, karena debat ini adalah untuk kita bersama. Kita berikan kesempatan kepada para paslon, Bapak Ibu paslon, untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja yang terbaik untuk kita dengarkan dan untuk kita simak pada malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi saya berharap agar pelaksanaan debat ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, mengawali acara debat ini, kita akan berdoa secara bersama-sama. Doa akan langsung saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tetap di tempat. Bapak Ketua KPU Kota Bima, mohon untuk diam di tempat. Bapak, saya persilahkan kembali ke podium. Baik, saya mengundang Bapak Ketua Tim Panelis kepada Profesor Dr. Haji Kadri MSI untuk menyerahkan daftar pertanyaan kepada Ketua KPU Kota Bima. Ini adalah pertanyaan yang langsung diberikan oleh Ketua Tim Panelis, di mana nantinya Ketua KPU Kota Bima akan menyerahkan kepada saya selaku moderator debat di malam hari ini. Selamat Pak. Baik, selanjutnya saya panggil pasangan calon nomor urut 3, Bapak Syafriansyar Esos dan Bapak Syamsuddin Esos. Saya persilakan. Baik. Saya persilakan untuk
duduk kepada ketiga pasangan calon. Saya persilakan untuk duduk kembali di tempat masing-masing. Para hadirin yang kami hormati, sebelum dimulainya acara debat di malam hari ini, ada baiknya kita melihat dan juga mendengarkan secara saksama aturan dan juga tata tertib debat pada malam hari ini. Dalam tayangan video berikut ini. Tata tertib selama pelaksanaan debat terbuka antar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bima tahun 2024. Setiap pasangan calon didampingi maksimal 80 orang, sudah termasuk pasangan calon, pengawal pribadi, pendukung pasangan calon. Yang boleh memasuki arena debat adalah yang memiliki ID card yang dibagikan oleh KPU Kota Bima. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga keamanan, ketertiban, dan dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan orang lain. Tim kampanye dan undangan wajib bersikap sopan, saling menghargai, tidak melakukan tindakan provokasi selama acara debat berlangsung. Tim pendukung membawa bahan kampanye, alat peraga kampanye. Calon dilarang melontarkan pertanyaan dan atau melakukan tindakan yang memprovokasi pasangan calon lain serta undangan acara debat. Dilarang membawa atribut kampanye pasangan calon. Dilarang meneriakkan yel-yel atau slogan dan membuat kegaduhan pada saat debat berlangsung. Dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain. Diberikan sanksi apabila tata tertiban dikeluarkan dari arena debat. Baik. Pilkada Kota Bima tahun 2024 harus kita jadikan sebagai ikhtiar untuk melukis masa depan Kota Bima. Teman pemilih dimanapun Anda berada, nanti pada hari Rabu tanggal 27 bulan November tahun 2024 kita akan bersama-sama menuju tempat pemungutan suara untuk memberikan hak suara. Dengan membawa kartu tanda penduduk elektronik atau identitas kependudukan dan juga formulir model C pemberitahuan. Kenali jenis surat suara yang akan diterima di tempat pemungutan suara nantinya. Surat suara gubernur dan wakil gubernur berwarna merah marun dan surat suara wali kota dan wakil wali kota berwarna hijau toska. Teman pemilih, jangan lupa gunakan hak suara Anda dengan bijak dan benar. Teman-teman pemilih, pada tanggal 27 November tahun 2024 kita akan memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima tahun 2024. Pilihlah pemimpin sesuai dengan visi, misi, dan program pasangan calon. Hindari untuk melakukan praktek-praktek money politik dan kampanye-kampanye negatif dan black campaign. Pastikan Anda sebagai pemilih gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota pada tahun 2024. Cek data diri Anda di dptonline.kpu.go.id. Kepada seluruh masyarakat Kota Bima, marilah kita menjadi pemilih yang cerdas pada pemilihan serentak nasional tahun 2024 ini. Menjadi pemilih yang cerdas dapat diwarnai dengan memaknai setiap tahapan proses pemilihan ini dengan baik. Misalnya pada tahap pelaksanaan kampanye ini, kita melaksanakan kampanye dengan tertib. Kita wujudkan pilkada serentak nasional khusus untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini sebagaimana yang menjadi tema besar pemilihan tahun ini adalah Matupa Matahoro Maraso. Kita jaga sama-sama pemilihan ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang kita harapkan dapat menjaga Kota Bima ke depannya. Oh repot dah baliho calon ke dan setiap hari ke edak di sosmed kampanye senai naik napoda jaharo program sedore. Aku sih untuk kesemopik bunen untuk do politik. Ake tioku calon wali kota Bima ke. Ada baca kami program re. Aun ku tawarkan bahasa dohore.
analisa rau Bu. Penyusunan program Sodore harus sesuai lau rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Bima. Lain visi misi ada program masa berne surah gagah di edam Pak. Tiau ke bae Bu, sesuai akawati. Caki pun matupa, mataho, romaraso. Bune tema pilkada Kota Bima re. Tapi kok tiap visi misi calon deh Jeko. Tiau baka medsos KPU Kota Bima re. Wara umumkan bak KPU visi misi calon re. Tinggal scan QR lalo. Oh, dede Bali ya. Palakani pulsaro. Ini gratis ada dunia ke. Ayo masyarakat Kota Bima, kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima pada pemilihan serentak tahun 2024. Kita wujudkan Pilkada Kota Bima, Matupa, Matahoro, Maraso. Jangan lupa, datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Baik, Anda masih bersama kami, para pemirsa, dimanapun Anda berada. Terima kasih, Anda masih menyaksikan debat terbuka pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima tahun 2024. Bapak dan Ibu, para hadirin dan juga ketiga pasangan calon, saat ini sesi kedua akan digali atau pendalaman dari visi, misi, dan juga program dari ketiga pasangan calon. Sebelumnya, saya mengundang ketiga pasangan calon untuk kembali ke depan podium. Saya persilakan. Aturan di sesi kedua ini, panelis akan mengambil subtema debat yang telah disusun dan pasangan calon akan mengambil pertanyaan sesuai dengan subtema debat. Pada sesi kedua ini, mohon diperhatikan Bapak dan Ibu pasangan calon, yang wajib menjawab pertanyaan adalah calon wali kota. Nanti ada sesi selanjutnya untuk calon wakil wali kota. Baik, saya mengundang Ketua Panelis Profesor Dr. Haji Kadri MSI untuk mengambil subtema debat. Dan mohon untuk diperlihatkan dan dibaca Prof. Silakan dibaca, Prof. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Baik, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Yang akan menjawab pertanyaan ini adalah calon nomor urut 2. Saya persilakan untuk calon nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan. Diperlihatkan kepada saya, Bapak. Baik, saya belum lihat Bapak. Oke, huruf D, apa betul? Baik, huruf D. Ini adalah soal tentang pengentasan kemiskinan. Huruf D, soal masih tersegel. Ini tandanya bersifat rahasia. Saya akan berbuka. Baik. Untuk pasangan calon nomor urut 2. Subtema pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, kode soal D. Saya akan membaca hanya 1 kali pertanyaan Bapak, tidak ada pengulangan pertanyaan. Jadi mohon untuk disimak. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Bima menyebutkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 8,67% penduduk miskin atau sekitar 16,53 jiwa dan 0,33% atau sekitar 532 jiwa masuk kategori dengan indeks kemiskinan ekstrim. Pertanyaannya adalah, apa langkah konkret yang akan paslon lakukan untuk menurunkan
angka kemiskinan di Kota Bima. Dan Bapak untuk paslon nomor urut 2, waktu Anda menjawab hanya 2 menit. Dimulai pada saat Anda berbicara. Silahkan. Ya baik, terima kasih. Jadi untuk kemiskinan ekstrim yang 8,6% ini, kami sudah pernah melakukan kegiatan seperti itu. Pertama kami lakukan identifikasi, memastikan data yang 8,6% adalah benar adanya by name by address. Kemudian kami akan melakukan identifikasi setiap personal warga kota yang mengalami kemiskinan ekstrim itu. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mencari kira-kira kemana akan diarahkan mereka. Apakah kita akan menjadikan dia supaya masuk kepada BLK untuk kita didik sebagai memiliki kemampuan atau keterampilan sehingga kita bisa mengerjakan mereka. Yang ketiga, yang keempat adalah kita kalau memang ini sambil jalan proses-proses seperti yang kami lakukan, tentunya ada program PKH dari Kemensos. Karena memang kalau sudah kondisi daripada kemiskinan ekstrim ini, maka kita akan memberikan bantuan dari PKH. Tapi insya Allah dalam waktu dekat memang sudah ada Kemensos yang peraturan Mensos yang baru adalah masalah pena. Ini yang kita akan coba memberikan modal kerja pada mereka 5 juta per tahun. Mudah-mudahan dengan cara ini adalah mereka akan bisa bangkit ya keluar dari kemiskinan ekstrimnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, dan di sesi ini saya juga akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk menanggapi pernyataan. Saya persilahkan kepada pasangan nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda, sebentar ditunggu aba-aba dari saya. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi Bapak, dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Menurut hemat kami, mengapa masyarakat itu miskin? Masyarakat itu miskin karena dia tidak punya pendapatan atau pendapatannya kecil. Jadi hemat kami, kalau kami sebagai pemimpin, kami akan mencari solusi bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat itu. Jadi itulah poin ataupun fundamental daripada segala kehidupan. Peningkatan publik atau peningkatan masyarakat sehingga pemerintah tidak sulit lagi. Karena itu adalah poin terpenting yang berkelanjutan sehingga bisa mengentaskan kemiskinan tanpa adanya, artinya ditambah dengan BLT, bantuan sosial dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Iya, kita menyadari memang bahwa tingkat kemiskinan Kota Bima sekarang 8,sekian%. Ada sekitar 500 masyarakat kita yang masuk dalam kemiskinan ekstrim. Ini yang perlu kita jaga adalah daya beli mereka. Berarti benar-benar kita harus kendalikan tingkat inflasi di Kota Bima ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana setiap masyarakat Kota Bima yang memiliki kartu keluarga ada kewajiban pemerintah menjamin. Yang pertama adalah menjamin mereka punya rumah layak huni. Kesehatannya dijamin. Pendidikannya dijamin, pangannya dijamin. Ini yang perlu. Yang ketiga adalah kita akan updating data di TKS. Ada sekitar 33.000 seharusnya masyarakat Kota Bima yang mendapatkan PKH. Tapi baru 18.000 mendapat PKH. Insya Allah di luar dapat PKH nasional ini, kita akan berikan PKH daerah pada saatnya nanti. Ini semua Bapak dan Ibu dalam rangka untuk melindungi masyarakat kita yang miskin dan miskin ekstrim ini. Terima kasih. Bapak, waktu Anda habis. Silakan, mohon untuk tenang. Bapak dan Ibu mohon untuk tenang. Saya persilahkan bagi paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan balik dari pernyataan pasangan calon nomor 1 dan 3. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi balik, dimulai dari saat Anda berbicara. Silahkan. Menarik tadi dari paslon nomor urut 1 akan memberikan PKH daerah. Mungkin perlu dikaji karena PKH ini merupakan program pemerintah pusat dari Kemensos. Jadi apakah sudah dihitung kita menggunakan APBD untuk PKH ini? Ya, seharusnya paslon nomor 1 mencari program-program yang lain yang mungkin yang semisal dengan PKH itu, tapi tidak menggunakan nama PKH. Karena PKH ini adalah produk Kementerian Sosial. Nah, mudah-mudahan ini sudah dikaji oleh tim hukum dari paslon nomor 1.
apakah dengan penggunaan PKH daerah ini ada atau memang hanya sebutan saja yang dimisalkan. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang. Baik, kalau sudah kondusif saya akan mulai debat malam hari ini. Selanjutnya yang akan menjawab subtema selanjutnya adalah pasangan calon nomor urut 3. Sebelumnya saya persilahkan kepada Profesor Dr. Ridwan MH untuk mengambil subtema. Saya persilahkan Prof. Mohon diperlihatkan dan juga dibaca. Silakan dibaca Prof. Dibacakan Prof. Subtema tentang apa? Lingkungan hidup dan sumber daya alam. Baik. Subtema tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Saya persilahkan paslon nomor urut 3 untuk mengambil pertanyaan. Pertanyaan dengan huruf? Silakan, Bapak. Silakan diperlihatkan kepada saya. Nomor huruf berapa, Pak? Nomor huruf E. Baik, nomor huruf E masih tersegel, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, saya akan membacakan pertanyaan ini hanya satu kali, tidak ada pengulangan. Mohon untuk disimak secara saksama. Subtema lingkungan hidup dan sumber daya alam, kode soal E. Kehidupan akan berjalan baik bila didukung oleh kondisi lingkungan yang asri dan bersih, seperti terbebas dari kotoran hewan ternak. Pertanyaannya adalah, kebijakan apa yang akan paslon lakukan untuk menertibkan sapi dan kambing yang berkeliaran di Kota Bima dan menjadikan ruang publik di Kota Bima terbebas dari kotoran hewan ternak. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Mohon untuk tenang, Bapak dan Ibu, mohon untuk tenang. Dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Saya rasa hal tersebut sudah ada dalam regulasi pemerintah kota, di mana sapi dan hewan ternak itu harus memiliki kandang di tempat masing-masing. Itu hemat kami, sehingga kebersihan dan kesehatan lingkungan dapat teratasi. Terima kasih. Baik. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silahkan. Sepakat dengan yang disampaikan oleh sahabat saya di paslon 3 bahwa di Kota Bima ini memang sudah ada perdanya yang mengaturnya. Tinggal komitmen pemerintahnya menjalankan perda ini. Ada penegakan perda, insya Allah ini akan teratasi dengan sendiri sebenarnya. Tapi ada juga komitmen dari pemerintah daerah dalam menyiapkan anggarannya paling tidak. Pada saat ini mereka lepaskan ternaknya, ditangkap oleh Pol PP, ada penindakan dalam hal tersebut. Yang kedua adalah ada komitmen pemerintah juga menyiapkan kandang kolektif. Nah, kita tempat kandang kolektif di pinggir-pinggir Kota Bima ini sehingga tidak ada lagi hewan yang berkeliaran di tengah-tengah Kota Bima. Dengan itu Bapak dan Ibu, insya Allah Kota Bima ini seperti kami sampaikan awal tadi, kita ingin Kota Bima ini kota yang teratur, aman, nyaman, indah, bersih. Itu adalah mimpi kami kenapa kami maju di pilkada ini. Terima kasih banyak. Baik, mohon untuk tenang Bapak dan Ibu, kita harus menghargai yang sedang berbicara. Saya juga mempersilahkan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dari jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan Bapak. Terima kasih, saya setuju dari kawan-kawan 03, 01. Cuman ada yang penting kita perhatikan bersama. Masyarakat Kota Bima ini sebagian besar juga peternak.
Tidak bisa juga kita mematikan mereka seperti itu, kita cari jalan keluarnya. Ya, kita bagaimana supaya membina mereka tadi per kelurahan. Kira-kira kita identifikasi berapa ternak yang ada di sana. Kita buat setuju tadi ada kandang kolektif. Nah, kita masukkan di sana supaya nanti kita, karena salah satu daripada menopang ekonomi daripada warga Kota Bima ini ternyata adalah masalah sapi. Karena saya sudah masuk ke kelurahan-kelurahan, bagaimana sapi-sapi ternak ini ada di lingkungan mereka. Cuman sekarang ada perlu kita tertibkan saja. Perlu ada ketegasan kita juga adanya dengan masyarakat, kita juga bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi ternak, bagaimana supaya sama-sama menjaga agar ternak tidak keluar daripada kandangnya. Saya pikir itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Mohon untuk tenang. Selanjutnya saya persilahkan untuk menanggapi balik dari pernyataan pasangan calon urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. 1 menit untuk menanggapi balik, dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Jadi kita sudah mendengar bahwa pasangan calon lainnya telah sepakat dengan apa yang kami sampaikan. Namun sebenarnya kita harus memulai daripada diri kita sendiri, artinya memulai kesadaran masyarakat tentang pentingnya meningkatkan kesehatan dan meningkatkan kebersihan di lingkungan kota. Memang selama ini, selama pernah kami mengajukan perda saat kami di DPRD Kota Bima, memang kendala terhadap punishment, di mana masyarakat memang agak kurang terhadap sanksi-sanksi dari pemerintah. Jadi kalau memang untuk lebih tertib lagi, sebenarnya kita bisa melakukan perwali, dengan undang perwali di mana kita bisa tahu juklak junis sehingga kita dapat memberi sanksi yang lebih tegas kepada masyarakat. Terima kasih. Baik. Baik, mohon tenang Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mohon tenang. Jika pasangan calon berbicara mohon untuk didengarkan, karena kita juga ingin sama-sama mendengarkan pendalaman visi, misi dan juga program dari ketiga pasangan calon. Sepakat Bapak dan Ibu? Baik, kali ini saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 nanti yang akan menjawab. Terlebih dahulu saya persilahkan kepada panelis Bapak Dr. Ihsan Hamid M. Apol untuk mengambil subtema debat. Diperlihatkan dan juga dibacakan Bapak Dr. Ihsan. Topik pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Baik, topik pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil daftar pertanyaan. Charlie C. Baik, soal nomor C, huruf C dan masih tersegel dengan baik. Saya akan buka dan membacakan pertanyaan. Sekali lagi saya akan membacakan hanya 1 kali, tidak ada pengulangan. Mohon disimak. Subtema pelayanan publik dan reformasi birokrasi, kode soal C. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Nusa Tenggara Barat, tahun 2022, bahwa kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Kota Bima memperoleh predikat kualitas tinggi dengan kategori B atau zona hijau dengan perolehan nilai 82,11 poin. Tahun 2023 masih kategori B dengan perolehan nilai 85,90 poin. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan strategi paslon dalam mewujudkan pelayanan publik yang bermutu tinggi, sekaligus berprestasi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk KKN. Baik, mohon tunggu aba-aba dari saya. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih banyak. Kita sadari bersama Bapak dan Ibu bahwa pelayanan publik ini sangat penting. Tadi disampaikan bahwa 2022-2023 pelayanan publik di posisi hijau B. Apabila kami dikasih kesempatan atau takdir Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami lakukan adalah Bapak dan Ibu tetap menjaga posisi. Ini butuh komitmen kepala daerah di sini ini Bapak dan Ibu. Kalau komitmen kepala daerah kuat, insya Allah itu pasti akan terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita melaksanakan, tempatkan orang pada tempat yang tepat. Meritokrasi kita jalankan. Merit system kita jalankan.
sehingga ada semangat di birokrasi ini untuk berprestasi. Dengan begitu Bapak dan Ibu, mereka akan melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita. Akan tumbuh birokrasi-birokrasi yang bersih dan melayani. Yang ketiga tentunya digitalisasi setiap proses untuk memotong pungli, untuk memperpendek jalur birokrasi. Dengan ini Bapak dan Ibu, kami yakin apa yang sudah dicapai dalam 2 tahun berturut-turut itu akan mampu kita jaga Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya tentunya seperti saya sampaikan awal tadi, komitmen kepala daerah di wilayah-wilayah rawan korupsi, di PBJ, pelayanan terpadu, itu benar-benar kita sterilkan dari pengaruh yang lain. Ini butuh komitmen kepala. Sekali lagi ini butuh komitmen kepala daerah. Kalau komitmen kepala daerah tinggi, berasal dari hati dan keinginan, saya yakin apa yang sudah dicapai selama 2 tahun berturut-turut ini akan mampu kita jaga ke depan. Malah lebih, kalau perlu kita tingkatkan bersama. Dalam rangka Bapak Ibu, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Bima. Seperti saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, kami mewakafkan diri kami ini maju di pilkada ini untuk mewujudkan Kota Bima yang maju dan bermartabat, didukung oleh aparatur yang bersih dan melayani. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Terima kasih. Waktu habis. Mohon untuk tenang Bapak dan Ibu. Saya mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Sebentar Bapak menunggu aba-aba dari saya. Baik, waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Bicara masalah pelayanan publik, alhamdulillah saya ketika menjadi penjabat wali kota Bima adalah telah melonsing mall pelayanan publik yang ada di kota Bima. Jadi kota Bima merupakan kabupaten kota yang ketiga yang hadir melakukan publiknya ketika saya sebagai penjabat wali kota Bima. Dan angka tadi yang 85 itu hijau, ya itu adalah ketika kami sebagai penjabat wali kota Bima. Dan kami percaya insya Allah di 2024 ini akan menjadi 90 kategori A. Karena sudah hadirnya mall pelayanan publik yang ada di kota Bima. Kemudian untuk bagaimana supaya kita tidak terjadi kebocoran dan hal-hal yang tidak diinginkan, pungli dan segala macam, maka perlu ada digitalisasi. Nah, kita sekarang ingin supaya izin itu tidak perlu lagi berhubungan antara si pemerintahnya dengan yang memberikan izin. Cukup dengan aplikasi sudah selesai. Demikian, terima kasih. Waktu Anda habis. Baik, mohon untuk tenang. Tenang dulu. Bapak dan Ibu. Kalau saya sudah bilang tenang, maka tenang ya Bapak dan Ibu. Mari kita belajar menjadi pendengar yang baik dan kooperatif. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Saya pikir hari ini pemerintah kota telah memiliki regulasi tentang pelayanan publik dan reformasi birokrasi, di mana masyarakat atau pemerintah telah memiliki informasi yang berupa e-sistem. Jadi masyarakat tidak perlu lagi untuk ke kantor-kantor pemerintah, dia cukup bisa mengakses data di rumah. Jadi tambahan kami sebenarnya bahwa semua itu telah ada regulasinya, cuma sekarang bagaimana semangat kita untuk konsisten untuk melaksanakan sistem tersebut dan konsisten melaksanakan reformasi birokrasi dan tentang regulasi yang ada itu kita harus konsisten menjalankannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan balik terhadap pernyataan dari paslon nomor urut 2 dan 3. 1 menit untuk menanggapi balik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Sepakat dengan penyampaian oleh 2 paslon tadi. Tapi saya ingin katakan begini Bapak dan Ibu, yang paling utama adalah komitmen kepala daerahnya. Yang kedua adalah digitalisasi pelayanan publik untuk memotong jalur birokrasi dan pengurangan dalam hal pungulis. Yang ketiga adalah penguatan fungsi APIP dan melakukan pengawasan. Yang keempat Bapak dan Ibu, di mana tempat-tempat yang rawan korupsi di PBJ, di tempat-tempat korupsi itu harus kuat komitmen kepala daerahnya. Jalankan semua sesuai dengan aturan mainnya. Insya ada fakta integritas dibutuhkan di wilayah rawan korupsi itu.
Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu dengan komitmen kepada daerah, digitalisasi, penguatan fungsi aktif, daerah rawan korupsi kita pagar dan jaga dengan fakta integritas. Saya yakin dan percaya. Yang B kemarin insya Allah apabila kami dikasih kesempatan kita akan jadikan A itu. Terima kasih. Baik. Baik, mohon tenang. Bapak, mohon tenang, mohon tenang. Bapak dan Ibu, para hadirin, kita sudah mendengarkan bersama pendalaman materi visi, misi, dan juga program dari ketiga pasangan calon yang dijawab oleh masing-masing calon wali kota. Nanti di sesi ketiga akan dijawab oleh calon wakil wali kota. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam debat terbuka pertama calon wali kota dan wakil wali kota Bima tahun 2024. Hadirin, di dalam ruangan ini sekali lagi saya ingatkan bersama untuk tetap kondusif. Sekali lagi agar tetap kondusif, kita akan sama-sama mendengarkan kembali pendalaman visi, misi, dan juga program dari ketiga paslon. Saya persilakan kepada ketiga paslon untuk kembali ke depan podium. Saya persilakan Bapak dan Ibu. Baik, mohon untuk tenang. Saya tidak akan melanjutkan acara debat ini jika Bapak dan Ibu belum tenang. Baik, pada sesi ketiga ini, jika tadi pada sesi kedua yang menjawab adalah calon wali kota, maka di sesi ketiga akan dijawab oleh calon wakil wali kota. Yang nantinya saya akan berikan kesempatan pertama adalah paslon nomor urut 3. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada panelis untuk mengambil subtema. Kali ini saya meminta kesediaan Bapak Dr. Irwan MP untuk mengambil subtema. Diperlihatkan dan dibacakan Bapak Dr. Irwan. Tentang apa Pak? Subtema tentang? Perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Pendewasaan. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Baik. Baik. Subtema tentang perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Saya persilakan pada paslon nomor urut 3 untuk mengambil daftar pertanyaan. Kepada calon wakil wali kota. Baik, nomor huruf apa Bapak? Huruf C, Charlie. Pertanyaan huruf C masih tersegel juga. Saya akan buka dan membaca pertanyaan hanya satu kali. Mohon untuk disimak dengan saksama. Subtema perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja, kode soal C. Sektor jasa menjadi yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yakni mencapai 66,07%. Diikuti sektor manufaktur 21,33% dan sektor pertanian 12,60%. Namun ada beberapa permasalahan ketenaga kerjaan di Kota Bima seperti kualitas atau skill tenaga kerja yang relatif rendah dan kesempatan kerja yang terbatas, terutama di sektor-sektor utama seperti perdagangan dan jasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi paslon dalam hal membuka lapangan kerja dan meningkatkan skill tenaga kerja? Waktu Anda menjawab hanya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kota Bima ini memiliki potensi yang sangat besar. Ada gunung, ada laut. Selama potensi ini tersebut terabaikan, ke depan
pasangan Ansar Sam fokus untuk mengelola dan memaksimalkan potensi tersebut. Dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja, solusi kami akan membangun dan memaksimalkan peran BLK sebagai leading sektor yang akan melahirkan generasi dan angkat kerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam bekerja. Terima kasih. Baik. Baik. Saya persilahkan kepada calon wakil wali kota paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dari jawaban dari paslon nomor urut 3. Saya persilahkan, waktu Anda sebentar. Sebentar, mohon menunggu aba-aba dari saya. Waktu Anda 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh paslon nomor urut 3, kami pada prinsipnya sepakat, cuma belum menukik sampai ke dalam. Jadi yang kami ingin hadirkan bukan hanya sekedar BLK, tapi BLK yang modern. BLK modern yang dalam artian yang dapat memberikan keahlian sesuai dengan pangsa pasar yang ada. Dan kami juga akan menantang dalam para generasi muda kita, mengedukasi para generasi muda kita bahwa menjadi petani itu adalah keren, menjadi peternak itu adalah keren. Kami ajak mereka itu menjadi pengusaha atau entrepreneur muda dalam rangka mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Bima. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Saya persilahkan, mohon untuk tenang. Bapak dan Ibu sekali lagi mohon untuk tenang. Baik, saya persilahkan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Sebentar, mohon untuk tenang. Baik, mohon untuk diulang waktunya. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi. Saya persilahkan saat Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan visi misi kami pasangan amanah adalah membuka 20.000 lapangan kerja. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1 tadi, bahwa kami di pasangan amanah pun akan memberikan workshop maupun pelatihan yang mengajarkan keterampilan teknis dan soft skill sebagai komunikasi dan kepemimpinan melalui program pemberian UMKM, lalu pelatihan kerja serta modal usaha. Waktu Anda masih bagi tenaga kerja. 1 detik. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu mohon tenang. Bapak dan Ibu mohon tenang, kita dengarkan bersama tanggapan dari masing-masing pasangan calon. Kalau masih ada yang berbicara, saya tidak akan memulai. Jika ada masih yang berbicara, saya tidak akan memulai. Baik, saya memohon kooperatif dan juga kerjasama dari seluruh pihak untuk mensukseskan acara debat pertama di malam hari ini. Silakan saya memberikan kesempatan kepada calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk menanggapi balik pernyataan dari paslon nomor 1 dan 2. Waktu Anda menanggapi balik 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya. Terima kasih kepada saudaraku calon wakil wali kota baik dari nomor 1 maupun nomor urut 2 yang telah mengamini apa yang jadi program dari perluasan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja. Hanya satu sebenarnya caranya, tidak lain. Menangkan pasangan Ansar Sam. Kami akan selesaikan semua persoalan yang ada di Kota Bima ini. Baik, baik, baik. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Bapak dan Ibu, mohon tenang. Bapak dan Ibu, saya tidak akan mulai debat. Ibu mohon untuk tenang. Sekali lagi, mohon untuk tenang. Acara debat ini akan berlangsung beberapa jam kemudian. Masih banyak sesi yang akan kita jalankan bersama. Untuk itu saya mohon kooperatif dan juga kerjasamanya, Bapak dan Ibu. Sepakat? Tidak ada lagi yang bersuara. Selanjutnya, saya persilahkan kepada panelis untuk mengambil subtema. Kali ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Aris Munandar, SEMM,
untuk mengambil subtema debat. Silakan dibacakan, Bapak Aris Munandar. Ekonomi, UMKM, dan pariwisata. Baik, saya persilakan. Yang akan menjawab adalah Wakil Wali Kota dengan nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan. Charlie. Ekonomi dan UMKM. Huruf Charlie atau C dan masih tersegel. Saya akan membuka dan membacakan pertanyaan dari tim panelis. Mohon disimak baik-baik karena saya tidak akan mengulang pertanyaan. Soal subtema ekonomi, UMKM, dan pariwisata. Kode soal C. UMKM dan industri kecil menengah terkait erat dengan usaha pengembangan ekosistem destinasi wisata seperti mengembangkan pariwisata berbasis MICE atau Meeting, Incentive, Conference, and Event untuk menumbuhkan ekosistem pariwisata Kota Bima ke depan. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan paslon lakukan untuk mengembangkan ekosistem pariwisata berbasis MICE tersebut? Sebentar, Bapak. Waktu Anda 2 menit. Sebentar. Baik. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk mengembangkan pariwisata yang berbasis ekonomi green ya, tentu kita akan melihat potensi yang ada di Kota Bima. Kita paham dan mengerti bahwa kondisi alam Kota Bima ini sudah seperti apa yang menjadi di narasi kita. Namun di sisi lain kita juga ingin mengembangkan pariwisata. Tentu satu-satunya jalan untuk mengembangkan aspek pariwisata yang ada di Kota Bima adalah bagaimana kita mengembangkan semacam pariwisata di aspek agrowisata. Tentu ini memberikan dampak kepada kondisi alam kita yang kering kerontang sekarang ini, dan juga kita berusaha bagaimana di seluruh Kota Bima ini untuk building green, pembangunan hijau yang ada, sehingga daerah pesisir mulai dari pintu masuk Kota Bima sampai ke Kolo yang menjadi RT RW-nya bahwa itu merupakan pengembangan pariwisata harus menjadi skala prioritas, sehingga Kota Bima menjadi destinasi wisata baru yang ada di NTB dan juga sebagai penyangga wisata yang ada di Pulau Lombok. Saya pikir demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon untuk tenang. Tenang Bapak, mohon untuk tenang. Saya persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, jadi pariwisata ini akan kita ciptakan terlebih dahulu rasa aman, nyaman, dan kebersihan. Sehingga akan banyak Mohon tenang, Bapak dan Ibu, sebentar. Masyarakat luar Bima yang akan mengunjungi tempat-tempat wisata di Kota Bima. Dan Silakan juga dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Kita akan meningkatkan atau memperbanyak event-event Rakornas, Rakerda di daerah kita, sehingga pariwisata dapat tumbuh dan berkembang. Demikian. Baik. Bapak, Ibu, dan Ibu, Bapak dan Ibu, mohon untuk tidak saling memprovokasi. Sekali lagi saya peringatkan kepada Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu tetap seperti ini, saya persilahkan keamanan untuk mengeluarkan pendukung yang tidak kooperatif.
Sekali lagi, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah sepakati bersama ketika pasangan calon memberikan jawaban dan juga tanggapan, mohon untuk didengarkan secara saksama. Jika Bapak dan Ibu masih ribut dan juga saling memprovokasi, saya akan persilahkan tim keamanan untuk mengeluarkan Bapak dan Ibu. Sepakat? Baik, mohon kerjasamanya ya. Baik. Baik, saya persilahkan kepada, bisa saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan Bapak dan Ibu? Saya persilahkan kepada calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon wakil wali kota nomor urut 1 tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, sebenarnya pariwisata ini simpel. Yang pertama, pemerintah daerah harus mampu menganggarkan biaya pariwisata untuk promosi pariwisata. Kalau kita Kota Bima ini pemerintah daerahnya mampu mempromosikan pariwisata itu, saya yakin pariwisata Kota Bima akan mampu menambah PAD Kota Bima. Itu yang pertama. Yang kedua, anggarkan biaya untuk pameran-pameran. Ya, event-event sehingga orang di luar Kota Bima tahu tentang Bima ini. Jadi ini tugas pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan pariwisata di Kota Bima ini. Dengan demikian saya yakin PAD akan bertambah. Salah satu contoh di Kota Badung, Waktu Bali. Anda habis. Waktu Anda habis. Baik, mohon untuk tenang. Saya persilahkan untuk menanggapi balik calon wakil wali kota nomor urut 1 terhadap tanggapan dari wakil wali kota nomor urut 2 dan 3. Mohon untuk tenang, mohon untuk tenang. Mohon untuk tenang Bapak dan Ibu. Silakan, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima Silakan. kasih. Pada prinsipnya tidak ada pariwisata yang berkembang tanpa diimbangi biaya yang memadai. Karena pariwisata itu prinsipnya adalah promosi, promotion. Di Kota Bima kita memiliki potensi. Misalnya dari Loatas sampai ke Pantai Kolo, Pantai Ule. Itu adalah potensi-potensi yang karena berpikir tentang pariwisata kita berpikir secara holistik. Sosial budaya juga jauh lebih penting. Misalnya rimpu, pacuan kuda tradisional, punju nente di mana-mana. Sehingga memang kita harus memiliki konsep pengembangan pariwisata secara holistik yang didukung oleh anggaran yang memadai. Sehingga memang Kota Bima dikenal sebagai kota pariwisata, sebagai kota penyangga Pulau Lombok dan kota penyangga Pulau Komodo. Waktu Anda habis. Demikian, terima kasih. Waktu Anda habis. Baik, mohon untuk tenang Bapak dan Ibu. Saat ini Ibu, mohon tenang Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon tenang Bapak dan Ibu. Kita akan lanjutkan. Kali ini nanti yang akan menjawab adalah Wakil Wali Kota nomor urut 2. Saya persilahkan kepada panelis kembali Bapak Profesor Dr. Kadri MSI untuk mengambil subtema debat. Mohon untuk dibacakan. Sekali lagi mohon untuk tenang Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Prof. Kadri. Pendidikan dan kesehatan. Baik, subtema tentang pendidikan dan kesehatan, saya persilakan kepada Wakil Wali Kota dengan nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan. Silakan Ibu untuk mengambil daftar pertanyaan. Huruf E.
sebentar. Kenapa Bapak dan Ibu? Baik. Pertanyaan huruf E tentang pendidikan dan kesehatan masih tersegel dengan baik. Pertanyaan akan saya bacakan hanya satu kali. Subtema pendidikan dan kesehatan, kode soal E. Stunting adalah salah satu masalah kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan gizi, sehingga diperlukan adanya pelayanan kesehatan yang prima. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi paslon untuk menurunkan angka stunting di Kota Bima? Sebentar, mohon tunggu aba-aba dari saya. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, waktu dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, jadi untuk mengurangi angka stunting, program apa aja? Bapak dan Ibu mohon tenang. Ya. Mohon untuk pause. Bapak dan Ibu, Kami Bapak akan dan Ibu, meningkatkan sebentar Ibu, sebentar kesadaran Ibu. masyarakat tentang Ibu, pentingnya. Sebentar. Stop terlebih dahulu. Stop terlebih dahulu. Mohon untuk tenang. Bapak dan Ibu mohon mengambil aba-aba dari saya. Bapak dan Ibu, mohon untuk di stop dulu waktunya. Bapak dan Ibu, sekali lagi Bapak dan Ibu, kepada yang saya hormati, pendukung pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2, dan pendukung pasangan calon nomor urut 3. Ketika pasangan calon sedang menjawab, mohon untuk tidak berbicara. Mohon untuk tidak berteriak. Sekali lagi saya peringatkan, ketika pasangan calon sedang menjawab pertanyaan, mohon untuk tidak berbicara atau tidak berteriak. Baik, saya tidak akan melanjutkan acara debat kali ini, Bapak dan Ibu, jika masih belum kondusif. Bapak dan Ibu, mohon untuk tetap kondusif. Bapak dan Ibu. Baik, kita akan lanjutkan acara debat kali ini setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Saya peringatkan sekali lagi, jika Bapak dan Ibu tidak mentaati peraturan dan tata tertib, saya memohon keamanan untuk mengeluarkan. Ya, sekali lagi saya memohon keamanan untuk mengeluarkan bagi pendukung atau peserta yang provokasi. Jika sekali lagi saya melihat Bapak dan Ibu saling bersuara, saya akan tidak segan untuk mengeluarkan Bapak dan Ibu. Saya ingin mohon Bapak keamanan untuk segera mengeluarkan bagi para pendukung yang tidak mentaati tata tertib. Di awal tadi kita sudah melihat dan juga menyaksikan bersama-sama tata tertib dan aturan dalam debat kali ini. Pada saat calon berbicara, mohon didengarkan dan tidak ada yang bersuara. Bagaimana? Sepakat? Jika satu kali lagi terdapat keributan, maka saya akan mengeluarkan. Sepakat? Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat kandidat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima tahun 2024. Saya persilakan kepada ketiga paslon untuk kembali ke podium.
Dan saya akan melanjutkan, mempersilahkan calon wakil wali kota dengan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama kita akan berikan pendampingan, mulai dari pada saat pernikahan sampai dengan ibu-ibu melahirkan dan anak-anaknya tumbuh. Karena stunting ini dimulai pada saat pernikahan, artinya perlu pendampingan khusus kepada pasangan usia muda. Dan kami akan memperkuat anggaran untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu dan bayi. Termasuk kita memperkuat kader-kader posyandu dengan meningkatkan insentif, dengan meningkatkan, karena mereka ini juga butuh, mereka merupakan garda terdepan untuk mendampingi ibu-ibu hamil. Juga penanganan stunting mencakupi beberapa hal, seperti terpenuhi gizi sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan gizi yang sehat, serta mengkonsumsi suplemen yang diberikan oleh dokter. Pemberian ASI eksklusif, bayi perlu diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Pemberian MPASI yang bergizi, bayi yang sudah berusia di atas 6 bulan perlu diberikan MPASI yang kaya akan protein. Lalu pemeriksaan anak secara berkala, anak perlu dipantau perkembangannya dan dibawa ke posyandu secara berkala. Lalu imunisasi rutin, anak perlu mendapatkan imunisasi secara rutin. Dan kunci persoalan stunting ini kebijakan anggaran yang serius yang dilakukan oleh kepala daerah. Insya Allah jika kami terpilih, kami akan memberikan program dan anggaran yang maksimal. Demikian. Baik, mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang, Bapak dan Ibu. Saya persilahkan kepada calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi, dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Ya, sebenarnya untuk menurunkan stunting itu sepakat dengan apa yang disampaikan tadi. Tinggal tambahannya yang terpenting adalah melakukan penyuluhan kesehatan. Mulai dari tingkat kelurahan, tingkat RT, RW, kesadaran kesehatan itu sangat penting dalam rangka penurunan stunting ini. Tanpa ada penyuluhan, ya tentu masyarakat tidak akan sadar terhadap hal tersebut. Kemudian tentu dibutuhkan tenaga-tenaga medis yang ahli dalam menangani persoalan ini. Karena memang selama ini saya melihat program ini hanya dilakukan oleh kelurahan-kelurahan, kurang melibatkan tenaga kesehatan. Kenapa? Karena tenaga medis maupun dokter yang menangani persoalan itu di Kota Bima sangat minim dan kurang sekali. Waktu Anda habis. Baik, saya persilahkan kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon wakil wali kota nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai cara. Silakan. Baik, terima kasih. Hal yang paling penting dalam penanganan stunting adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk memberikan anggaran yang memadai di dalam menangani masalah stunting. Yang kedua, bagaimana kolaborasi antar OPD untuk menangani stunting yang ada. Yang ketiga adalah memberikan edukasi kepada suami, istri, sejak menikah sampai mereka memiliki anak berumuran 2 tahun. Berikan mereka jaminan sandang, pangan, papan, dan kesejahteraan dan serta kesehatan. Sehingga stunting ini bisa kita atasi. Sebenarnya yang ditangani adalah zero growth, bukan menghilangkan stunting, tapi 0 pertumbuhan stunting itu sendiri. Terima kasih. Baik. Mohon untuk tetap tenang Bapak dan Ibu. Saya persilahkan untuk menanggapi kembali calon wakil wali kota nomor urut. Ada pernyataan paslon nomor urut
1 dan 3. Saya persilakan waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 1 dan nomor 3. Jadi saya menambahkan untuk membangun ekosistem yang mendukung berkelanjutan dengan akses terhadap makanan bergizi yang dapat membantu mengurangi stunting. Program pertanian terpadu yang melibatkan masyarakat lokal dapat meningkatkan produksi pangan sehat dan mengedukasi keluarga tentang nutrisi yang baik. Demikian. Baik. Mohon untuk tetap tenang dan kondusif di ruangan ini, Bapak dan Ibu. Kita telah mendengarkan sesi tadi dari jawaban masing-masing calon wakil wali kota. Di sesi selanjutnya, sesi yang paling ditunggu-tunggu, yakni paslon bertanya, paslon menjawab. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya pada debat terbuka pertama calon wali kota dan wakil wali kota Bima tahun 2024. Bapak dan Ibu, para hadirin, agar suasana tampak tenang dan juga kondusif, saya ingin mendengarkan tepuk tangan riuh untuk ketiga pasangan calon kita di depan. Baik, pada sesi keempat ini, pasangan calon berhak untuk mengajukan pertanyaan ke pasangan calon lainnya. Lagi-lagi saya mengingatkan, mohon kepada Bapak dan Ibu, para hadirin, agar kita bersama-sama untuk mentaati tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Baik, saya persilahkan kembali untuk ketiga paslon ke podium debat. Baik, saya akan memulai dari pasangan calon nomor urut 1, Bapak Haji Ar-Rahman SE dan Bapak Ferry Sofian SH akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Muhammad Rum MT dan Ibu Hajah Mutmainah SH. Sudah siap dengan pertanyaannya? Waktu Anda untuk bertanya selama 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya mudah saja nih, Pak Haji Rum. Pak Haji Rum sudah mendapatkan kemarin amanah sebagai PJ Wali Kota Bima. Dilantik bulan 9, hampir 1 tahun kalau saya tidak salah kemarin. Di program prioritas Pak Rum menyampaikan bahwa saya akan meningkatkan kesejahteraan RT, RW, Bilal, Imam Marbot, guru ngaji, dan lain sebagainya. Pada saat APBD 2024 ini Pak Rum yang punya kebijakan politik anggarannya. Kenapa tidak dimulai tahun 2024 sekarang aja? Kenapa harus menunggu? Terima kasih. Baik. Sebentar, mohon tunggu aba-aba dari saya. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Bang Haji Ban. Saya dilantik 26 September 2023. Itu struktur APBD sudah ada. Jadi sehingga saya tidak bisa masuk untuk intervensi. Kemudian ketika pembahasan untuk yang 2024 itu sudah dibahas ketika saya belum jadi penjabat wali kota. Tetapi oleh karena itu ya saya akan memastikan insya Allah ya program-program kerja amanah akan kami laksanakan optimal insya Allah di 2025. Saat ini alhamdulillah kami sempat juga sudah tidak lagi akan untuk membuat rumah sakit, tapi rumah sakit sudah berjalan. Dan insya Allah kami telah bersurat kepada Menkes ketika kami menjadi penjabat wali kota akan digelontorkan anggaran 170 miliar untuk lanjutan rumah sakit rujukan yang ada di Kota Bima. Nah, inilah yang kami lakukan dan sehingga ini akan bisa kita berikan kesejahteraan kepada masyarakat kita, terutama menciptakan lapangan kerja ketika rumah sakit ini sudah berdiri. Demikian, terima kasih. Baik. Sebentar, saya akan memberikan kesempatan kepada calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau ada komitmen
itu bisa dibicarakan dengan DPR, saya yakin itu. Kalau memang kita ingin memberikan tambahan kesejahteraan kepada ketua RW, ketua RT, Bilal, Imam Marbot, guru ngaji dan sebagainya, tahun 2024 itulah pembuktian komitmen kita terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Bima ini. Ya. Karena memang kita punya kesempatan, kita punya kemampuan, kita punya politik anggaran untuk melaksanakan itu. PJ Wali Kota Bima itu bisa semuanya Bapak, tidak berbeda dengan Wali Kota definitif. Makanya saya mengatakan kalau kami, saya baru jadi wakil wali kota, insya Allah kalau kami ditakdirkan menang di Pilkada 2024, insya Allah apa yang kami janjikan di program prioritas kami akan wujudkan. Terima kasih banyak. Baik, mohon untuk tetap tenang Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya akan mempersilahkan paslon nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Muhammad Rum MT dan Ibu Hajah Mutmainah SH akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3, Bapak Syafrian Syar Esos dan Bapak Syamsuddin Esos. Waktu Anda memberikan pertanyaan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Saat ini Kota Bima termasuk kabupaten kota yang paling rendah realisasi investasinya saat ini. Kira-kira ketika Bapak berdua diamanahkan sebagai kepala daerah wali kota mewakili wali kota 2024-2029, apa kiat-kiat untuk meningkatkan realisasi investasi di Kota Bima? Realisasi investasi. Baik, sebentar Bapak, mohon tunggu aba-aba dari saya. Waktu Anda menjawab 2 menit untuk paslon nomor urut 3 dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi kiat-kiat kami untuk menghadirkan para investor-investor yang akan hadir untuk membangun Kota Bima. Insya Allah banyak potensi-potensi laut, potensi-potensi gunung yang bisa kita kelola secara bersama, secara maksimal, sehingga akan bisa mesejahterakan masyarakat Kota Bima pada umumnya. Terima kasih. Baik. Baik, saya persilakan kembali paslon nomor urut 2 untuk jawaban dari paslon nomor urut 3 tadi. Waktu Anda untuk menanggapi hanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih paslon nomor urut 3. Insya Allah jika pasangan amanah diamanahkan sebagai kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota Bima, kami akan meningkatkan realisasi investasi yang ada di Kota Bima. Pertama yang kami lakukan adalah melakukan identifikasi potensi investasi yang ada di Kota Bima. Kemudian kita akan membuat video tentang potensi investasi yang ada di Kota Bima. Kemudian selanjutnya kita akan membuat forum investment atau juga promosi keluar daerah terkait dengan potensi yang ada di Kota Bima. Kemudian berikutnya keempat adalah kita memastikan bahwa adanya regulasi yang betul-betul sejajar antara pemerintah dengan calon investor. Kemudian yang kelima adalah kita memberikan insentif kepada para investor yang akan berinvestasi di Kota Bima. Demikian, terima kasih. Baik, mohon tenang Bapak dan Ibu. Nanti akan saya persilahkan untuk aplaus ya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada calon nomor urut 3, Bapak Syafrian Syar Esos dan Bapak Syamsuddin Esos akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1, Bapak Haji Araman SE dan Bapak Ferry Sofian SH. Baik, waktu Anda bertanya 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Bismillah. Pasangan Ansar Sam pada kesempatan hari ini paham bagaimana menata, mengelola, membangun, dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima. Kami bisa dan paham bagaimana menuntaskan persoalan-persoalan di Kota Bima. Insya Allah kami yakin dan percaya bahwa mandat masyarakat Kota Bima akan jatuh pilihannya dan memenangkan pasangan umum nomor 3. Pertanyaan untuk paslon nomor 1, Bapak, saya persilakan. Jadi
Kami yakin kami sudah mampu dan paham tentang itu, maka tidak perlu ada pertanyaan lagi pada paslon lainnya. Terima kasih. Baik. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 akan memberikan pernyataan. Silakan. Silakan. Mohon untuk tetap tenang Bapak dan Ibu. Sekali lagi tetap tenang Bapak dan Ibu. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 kepada Bapak Haji Araman SE dan Bapak Ferry Sofian SH. 2 menit Bapak, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya harus katakan terima kasih kepada sahabat saya ini Pak Haji Ansar dan Pak Sami. Dia sahabat saya tidak bertanya kepada kami karena mereka paham bahwa kami paham terhadap persoalan Kota Bima ini dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan Kota Bima ini. Mungkin itu makanya dia tidak bertanya kepada kami. Tapi yang pasti Bapak dan Ibu, ya kami punya mimpi kecil untuk Kota Bima ini. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kita menyadari kondisi sosial masyarakat Kota Bima, lingkungannya, kondisi masyarakatnya, dan insya Allah tentunya kita berharap pada saat takdir dan kepercayaan masyarakat diletakkan di pundak kami. Apa yang kami sampaikan di visi misi kami, apa yang kami niatkan di program prioritas kami, insya Allah itu akan kami wujudkan Bapak dan Ibu. Satu hal kami minta kepada Bapak dan Ibu masyarakat Kota Bima, beri doa kami, beri dukungan kepada Man dan Ferry, dan menangkan kami dan beri kesempatan untuk memimpin Bima ini 5 tahun saja, untuk membuktikan bahwa kami mampu menyelesaikan semua persoalan Kota Bima, kota sama-sama kita cintai ini. Kita akan wujudkan Kota Bima, kota yang maju dan bermartabat dan berkelanjutan. Kita akan dorong Kota Bima menjadi sebagai kutub, salah satu kota sebagai kutub pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya di Nusa Tenggara Barat ini dengan mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan. Dengan satu harapan Bapak dan Ibu, kita bisa memberikan kesejahteraan, rasa bahagia kepada masyarakat Kota Bima. Terima kasih Pak Haji Ansar Sam sudah beri kesempatan saya untuk kampanye di 2 menit ini. Terima kasih banyak. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullah. Inilah kolaborasi yang baik di antara kita semua ini. Tidak ada permusuhan, kita semua waktu sahabat. Anda habis, Bapak. Alhamdulillah. Waktu Anda habis. Waktu Anda habis. Paslon nomor urut 3, saya memberikan tawaran apakah akan menanggapi dari pernyataan paslon nomor urut 1. Sebentar Bapak, 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih, abang-abang saya. Inilah politik, saling sopan santun. Saya tidak akan menanggapi apa yang disampaikan. Terima kasih banyak. Ya, karena kami paham, mari doakan pasangan Ansar Sam Baik, mohon untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Bima periode 2024-2029. Terima kasih. Mohon untuk tenang. Mohon untuk tenang. Baik, Bapak dan Ibu, sesi 3 sudah kita, mohon maaf, sesi keempat sudah kita sama-sama jalankan bersama. Kita akan kembali pada sesi kelima, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tentunya dalam acara debat terbuka pertama calon wali kota dan wakil wali kota Bima tahun 2024. Baik, sesi kelima ini akan berjalan seperti tadi. Jadi mohon untuk disimak dan didengarkan bersama Bapak dan Ibu. Kita saling bekerja sama untuk mengkondusifkan kegiatan atau debat di malam hari ini. Saya persilakan kepada ketiga paslon untuk kembali ke podium. Baik, langsung saja saya akan memberikan kesempatan pasangan nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Muhammad Rum MT dan Ibu Hajah Mutmainah SH untuk memberikan dan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Haji Araman SE dan Bapak Ferry Sofian SH.
Waktu Anda memberikan pertanyaan selama 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Kita sama-sama mengetahui ketika Bang Ferry Sopian sebagai Wakil Wali Kota, kita sama-sama ketahui ketika hampir 9 tahun Bang Haji Man sebagai Wakil Wali Kota, dan kita sama-sama ketahui ketika tanggal 26 September 2024 saya dilantik sebagai penjabat Wali Kota Bima, tapi ternyata yang menjadi masalah adalah masalah air. Saya ingin bertanya, ketika Bapak sebagai kepala daerah pada saat itu, apa yang Bapak lakukan kok masih ada masalah air yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Bima? Demikian. Baik, sebentar Bapak. Mohon untuk menunggu aba-aba dari saya. Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu akan dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Iya. Nah, terima kasih banyak. Jadi memang saya mendapatkan kepercayaan masyarakat selama 9 tahun atau 8 tahun jadi Wakil Wali Kota Bima. Dari 2010 ke 2018. 2010 itu berdasarkan pemilihan di DPR, bukan karena koalisi ataupun nepotisme. 2013 kami menang di Pilkada Kota Bima. Jadi saya ingin katakan begini Bapak dan Ibu, sebelum banjir melanda Kota Bima, persoalan air bersih tidak ada masalah di Kota Bima ini. Pada saat banjir memang banyak infrastruktur air bersih yang rusak. Banjir mengenai Kota Bima di akhir Desember tahun 2016. Kami memulihkan Kota Bima ini. Memang luar biasa banjir menghantam dan merusak porak-porandakan Kota Bima. Tapi alhamdulillah dalam waktu tidak sampai 1 tahun kami berhasil memulihkan persoalan Kota Bima ini. Memang persoalan masih tersisa pada saat itu karena memang semua infrastruktur PDAM ikut rusak juga. Insya Allah Bapak Ibu pada saat kepercayaan masyarakat diberikan kepada kami dan takdir diletakkan di atas pundak saya dan Pak Ferry Sopian. Yang pertama akan kami lakukan, kita akan bicarakan dengan kita selesaikan persoalan PDAM PDAM Bima ini. Bagaimana kita ciptakan PDAM bersama, spam regional dengan satu harapan Bapak dan Ibu, uang dari Jakarta akan mengucur Kota Bima ini, kita selesaikan persoalan Kota Bima. Yang kedua Bapak dan Ibu, ada persoalan lingkungan di Kota Bima ini. Cadangan air baku kita menipis, ini juga harus kita perhatikan bersama. Kedepannya mata-mata air yang ada di Kota Bima ini perlu kita lindungi. Kita tanamkan pohon-pohon besar. Kita buatkan check dam untuk menahan air. Kita buatkan lubang biopori. Bagaimana air hujan turun ke dalam tanah. Membuat cadangan air tanah cukup untuk kebutuhan masyarakat Kota Bima ini. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, waktu Anda habis. Saya persilahkan kepada calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Mohon tetap tenang Bapak dan Ibu. Sekali lagi, saya persilahkan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih Bang Haji Man. Alhamdulillah telah diberikan jawaban pada kita. Tetapi sebenarnya kalau kita ingin berbuat, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Saya 2 hari setelah diangkat sebagai penjabat Wali Kota Bima, saya langsung membentuk UPT air bersih Kota Bima. Karena saya tahu persis masalah air, masalah yang vital yang harus dinikmati oleh seluruh warga Kota Bima. Alhamdulillah hingga saat ini hampir 15 kelurahan yang mulai kekeringan ketika sebelum saya menjabat sudah menikmati air bersih. Insya Allah jika amanah diamanahkan oleh seluruh warga Kota Bima, maka kami memastikan 2025 persoalan air di Kota Bima akan selesai 100%. Demikian, terima kasih. Baik. Mohon untuk tetap tenang, Bapak dan Ibu, mohon untuk tetap tenang. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk pasangan nomor urut 3, Bapak Syafriansyar Esos dan Bapak Syamsuddin Esos untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Bapak Insinyur Haji Muhammad Rum MT dan Ibu Hajah Mutmainah SH. Waktu Anda 1 menit untuk memberikan pertanyaan dimulai saat Anda mulai berbicara. Silahkan. Ya, kami sebenarnya tidak akan mengajukan pertanyaan. Karena kita semua paham tentang daerah kita ini. Semua kita sudah tahu apa kekurangannya,
apa kelebihannya. Mari kita bekerja untuk membangun daerah Kota Bima ini yang lebih baik ke depan. Iya, berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 3 Ansar Sam untuk memimpin Kota Bima ini. Semua persoalan Kota Bima kita akan selesaikan secara tuntas. Terima kasih. Pertanyaannya Bapak, waktu Anda masih 21 detik. Pertanyaan untuk nomor urut 2, apakah ada? Saya tawarkan, baik. Baik, saya persilahkan untuk calon nomor urut 2, sebentar menunggu aba-aba dari saya. Alhamdulillah. Sebentar Pak, waktu belum berjalan, saya persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ansar, Pak Sam atas kepercayaan beliau kepada pasangan amanah, karena amanah akan memenangkan Pilkada Kota Bima tahun 2004-2009. Insya Allah, karena beliau sudah tidak pernah perlu bertanya lagi, karena memahami bahwa pasangan amanah sudah memahami kondisi yang ada di Kota Bima. Karena kami telah memimpin Kota Bima hampir 11 bulan, dan kami memahami kondisi apa yang dibutuhkan oleh warga Kota Bima. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan program ke depan 2025-2029 untuk amanah. Terima kasih. Baik, mohon untuk tenang Bapak dan Ibu, mohon untuk tetap kondusifkan acara. Ibu mohon duduk Ibu, ya. Saya bisa melanjutkan Bapak dan Ibu? Bisa saya lanjutkan? Baik. Saya persilakan kepada calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban atau pernyataan dari paslon nomor urut 2 tadi. 1 menit untuk menanggapi. Ya, 3 kata. Amanatkan Kota Bima kepada pasangan nomor urut 3 Ansar Sam. Insya Allah persoalan akan tuntas. Baik. Terima kasih. Baik, mohon untuk tetap tenang. Mohon untuk tetap tenang Bapak dan Ibu. Kalau masih berbicara dan terdengar suara, saya tidak akan melanjutkan acara debat di malam hari ini. Saya tidak akan memulai kembali, mohon untuk tetap tenang, ya. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan bagi pasangan nomor urut 1, Bapak Haji Araman SE dan Bapak Ferry Sofian SH untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3, Bapak Syafrian Syar Esos dan Bapak Syamsuddin Esos. Mohon untuk disimak pertanyaannya, mohon untuk tetap tenang. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silahkan. Iya, terima kasih banyak. Jadi tadi nomor urut 3 tidak bertanya kepada saya tadi. Nggak enak juga saya mau bertanya pada nomor urut 3 ini. Tapi yang pasti kalau melihat tadi 3 kata tadi, ini paslon nomor 3 ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti pegadaian. Jadi selamat berjuang sahabat, kita semua ini bersaudara. Insya Allah kita dinginkan Pilkada Kota Bima ini, karena kita semua ada bersaudara. Sangat tidak elok Bapak dan Ibu kalau hanya mencari pemimpin untuk memimpin Bima ini, kita semua terpecah belah, apalagi kita di sini semua ini bersaudara. Terima kasih banyak. Mari kita ciptakan pilkada yang tenang, pilkada yang aman, damai, pilkada yang senang, pilkada yang riang gembira, karena ini adalah pesta kita bersama. Yang terakhir, pilkada yang menang, bahwa pasangan Manferi akan menang di pilkada 2024 ini. Waktu Anda habis, Bapak. Mohon untuk tetap tenang, Bapak dan Ibu. Saya belum mempersilahkan Anda untuk memberikan aplaus atau berteriak. Saya persilahkan paslon nomor urut 3 untuk menjawab pernyataan dari paslon nomor urut 2 tadi. Waktu Anda 2 menit, sebentar. Saya persilahkan. Dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Saudaraku atau abang saya ini berdua ini. Inilah pilkada damai ini. Santai saja. Jangan ribut pendukung. Iya, kalau ribut ya pasti menang nomor 3. Iya.
Ya, daripada ribut sana ribut sini, mending ke nomor 3 dah, selesai urusan. Iya. Santai saja, karena kita semua ini bersaudara. Jadi siapapun yang terpilih nanti adalah pemimpin kita semua di Kota Bima ini. Iya. Hari ini kita jemput takdir. Iya, kita berusaha. Satu harapannya, mari doakan kami. Mari pendukung nomor 1 doakan kami. Agar kami bisa memenangkan Pilkada Kota Bima ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon untuk tetap tenang, saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan balik terhadap pernyataan dari paslon nomor urut 3. Sebentar, waktu Anda 1 menit. Dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Alhamdulillah tadi kita didoakan, mari bersama membangun Kota Bima ini. Ya, Man Ferry tidak bisa membangun sendiri Kota Bima ini. Tapi kalau kita kolaborasi bersama dengan 3 pasangan calon ini, insya Allah kita mampu mewujud Kota Bima maju bermartabat. Ya, dilandasi dengan keimanan, religiusitas, kita gali nilai-nilai luhur di dalam budaya kita di Kota Bima ini, majal bodahu, ngahi rawi pahu. Kita gali nilai-nilai kebangsaan di antara kita. Bagaimana kita menjaga persatuan di antara kita. Walaupun kita berbeda pilihan sekarang Bapak dan Ibu, tapi kita adalah bersaudara. Ingat ini Bapak dan Ibu, walaupun kita berbeda pilihan, tapi kita tetap bersaudara. Pilkada ini 27 November akan selesai, kita akan kembali jadi satu keluarga besar masyarakat Kota Bima. Jaga ini Bapak dan Ibu, walaupun apapun persoalan di antara kita. Terima kasih banyak. Waktu Anda habis, Bapak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di sesi kelima tadi kita sudah dengarkan bersama-sama dari penyampaian visi, misi dan juga program, baik itu kedalaman materi visi, misi dan juga program. Nanti kita akan kembali untuk mendengarkan bersama closing statement dari ketiga pasangan calon. Tetaplah bersama kami dalam debat kandidat calon wali kota Bima dan calon wakil wali kota Bima 2024. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat terbuka pertama calon wali kota dan wakil wali kota Bima tahun 2024. Tentunya saya masih memandu acara debat malam hari ini. Saya persilakan kembali kepada 3 pasangan calon untuk kembali ke podium debat. Baiklah para hadirin, Bapak dan Ibu, dan para pemirsa yang ada di rumah, tibalah saatnya kita dengarkan bersama closing statement dari ketiga pasangan calon setelah tadi beradu pertanyaan dan juga argumen, dan masing-masing paslon akan closing statement selama 5 menit. Saya persilahkan yang pertama, pasangan calon nomor urut 2. Bapak Insinyur Haji Muhammad Rum MT dan Ibu Hajah Mutmainah SH. Sebentar, waktu Anda 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah sesi demi sesi kita telah lalui bersama dengan suasana yang guyup, penuh perdamaian persaudaraan, demi menuju Pilkada Damai 2024. Dan semua paslon telah memaparkan visi dan misinya. Dan insya Allah kami paslon amanah akan mewujudkan Kota Bima baru, bersih, aman, religius dan unggul. Dan untuk diketahui, saat kami menjadi pejabat wali kota Bima, beberapa hal telah kami lakukan. Pertama, menghidupkan kembali bagaimana sumber penghidupan warga kota Bima, yaitu mengalirkan air bersih ke rumahnya mereka masing-masing. Kemudian beberapa lampu jalan telah kami bangun. Kami bangun 500 titik di kota Bima ini. Kemudian juga kami telah membangun bank sampah induk yang untuk mengatasi masalah persampahan yang ada di kota Bima. Kemudian beberapa hal lagi yang kami coba bangun adalah bagaimana membangun masyarakat Bima yang religius. Kami menggugah mereka dengan cara menghidupkan, memakmurkan masjid. Alhamdulillah masjid di kota Bima sudah banyak didirikan, dimarmerkan. Tugas kami adalah untuk memakmurkannya.
Kemudian yang berikut adalah masalah di bidang kesehatan. Alhamdulillah saat ini kita lagi membangun rumah sakit, rujukan rumah sakit daerah. Tidak lagi perlu kita akan berangkat ke Mataram atau ke Denpasar, cukup bisa diselesaikan di sini. Ada 170 miliar dana khusus dianggarkan oleh Kementerian Keuangan di 2025. Oleh karena itu kami minta kepada masyarakat Kota Bima, jika ini ingin diteruskan, jangan lupa mencoblos nomor 2 di tanggal 2024. Ada lagi yang lain yang kami akan lakukan adalah mengawal adalah pembangunan kampus IAIN dan kampus ITS satelit yang akan ada di Kota Bima. Kami sudah membangun MOU dengan Rektor ITS di Surabaya, akan ada kampus satelit yang ada di Kota Bima. Termasuk kami akan membackup bagaimana supaya IAIN ini bisa berdiri juga di Kota Bima. Dan karena memang kami yang mengawal, jangan sampai nanti masyarakat Kota Bima, mohon maaf, jangan salah pilih, sehingga program-program yang telah kita mulai ini akan tidak bisa berlanjut sebagaimana yang kita harapkan. Demikian, oleh karena itu, sekali lagi kami harapkan semua pendukung paslon amanah nomor 2 untuk menjaga kondisivitas. Kita hormati pemilu damai yang ada di 2024 ini. Tentunya semua ikhtiar kita laksanakan dengan sepenuh hati dan dengan doa dan takdir Allah lah yang berlaku. Oleh karena itu, marilah kita maksimalkan ikhtiar kita dan doa kita demi mencoblos nomor 2 tanggal 22 November 2024. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, mohon tenang. Kita dengarkan bersama pasangan nomor urut 3, Bapak Syahriansar Esos dan Syamsuddin Esos untuk closing statement. Kenapa? Waktu Anda sudah habis tadi, Ibu. Baik. Saya persilakan kepada pasangan nomor urut 3, Bapak Syahriansar Esos dan Bapak Syamsuddin Esos. Waktu Anda 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Kota Bima hari ini lebih kurang berumur 23 tahun. Periode demi periode telah dilakukan oleh pemerintah. Dan banyak pekerjaan rumah yang mesti kita lakukan pada hari ini. Negara maju, kota-kota maju di berbagai daerah tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Kami, pasangan Ansar Sam, punya konsep yang komprehensif untuk memajukan Kota Bima. Seperti kata pepatah, mengerjakan sesuatu itu haruslah dengan ahlinya. Jadi kami di sini membangun Kota Bima akan bersama perguruan-perguruan tinggi negeri Kota Bima maupun swasta dan perguruan-perguruan tinggi di luar daerah untuk membangun bersama Kota Bima ini. Karena ahli itu ada di perguruan tinggi. Jadi seandainya kita bekerja sama, berkolaborasi membangun Kota Bima ini bersama-sama, kami yakin dan percaya kita bisa tuntaskan persoalan-persoalan di Kota Bima. Untuk itu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bima, menangkan paslon nomor 3 Ansar Sam untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Bima. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda pasti 3 menit. Kami persilakan. Ya, sudah lengkap sebenarnya. Hanya himbauan kepada kita semua. Maita doa mena wara di KTE. Dindai dari rumah di TE Kerima. Aina wara matola mena cakip nomor tolu dah. Mari amanatkan Kota Bima ini kepada nomor urut 3 pasangan Ansar Sam untuk membangun Kota Bima ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pasangan
nomor urut 3. Selanjutnya saya akan mempersilahkan pasangan nomor urut 1, Bapak Haji Ar-Rahman SE dan Bapak Ferry Sofian SH. Waktu Anda 5 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bima, tanah kelahiran kita, negeri kita tercinta, negeri Maja Labodahu, negeri yang bermartabat, negeri bertuah. Kami yakin kami bisa untuk membangun Kota Bima tercinta ini dalam rangka mewujudkan Kota Bima maju bermartabat. Man Ferry bukan siapa-siapa, tapi dengan doa, dukungan, serta kerjasama seluruh elemen masyarakat, kami yakin bisa, kami yakin mampu untuk mewujudkan Kota Bima yang jauh lebih maju dari hari ini. Mari kita bekerja sama, mari kita maju ke depan, dan mari kita berjuang bersama-sama 5 tahun Kota Bima menanti hasil karya anak bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, pendukung paslon nomor 1, pendukung paslon nomor 2, dan juga pendukung paslon nomor 3. Pada tanggal 27 November nanti, kita melangkah menuju TPS. Ingat, Man Ferry, coblos nomor 1, Lakarapa. Insya Allah, kami berkomitmen bahwa kami berdua sudah mewakafkan diri kami berdua untuk negeri ini, untuk Kota Bima tercinta, dalam rangka memberikan karya terbaik kami sebagai anak bangsa, sebagai putra asli Kota Bima tercinta. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Bapak dan Ibu, kami hadir. Saya ingin katakan begini, Bapak dan Ibu, kami bukan mencari kekuasaan. Kami hanya mencari kewenangan, Bapak dan Ibu. Kewenangan di pundak kami untuk mengelola APBD, untuk melakukan politik anggaran yang pro rakyat. Kami ingin berikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Kota Bima ini. Kami resah, Bapak dan Ibu, melihat kondisi Kota Bima ini. Kota Bima yang dulu begitu indah, bersih, rapi, teratur, tapi lihat sekarang ini, tidak teratur, semrawut, kotor, panas. Ini butuh kepedulian kita semua, Bapak dan Ibu. Ternak berkeliaran di mana-mana. Bapak dan Ibu, saya hanya ingin minta satu, Bapak dan Ibu. Tolong beri kepercayaan kepada Man Ferry untuk memimpin. Tolong beri kepercayaan kepada Man Ferry untuk memimpin Bima ini 2024-2029. Insya Allah, apa yang menjadi harapan masyarakat Kota Bima, apa yang menjadi mimpi kita bersama, insya Allah selama 5 tahun itu akan kami wujudkan, Bapak dan Ibu. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, saya selalu ingin sampaikan ini kepada semua keluarga besar saya masyarakat Kota Bima. Kami bertiga ini hadir, Bapak Ibu, tentunya dengan mimpi yang sama, mimpi ingin membangun Bima ini, Bapak dan Ibu. Saya ingin katakan kembali kepada semua pendukung dari 3 paslon ini, kita bersaudara, Bapak dan Ibu. Mari kita jaga persaudaraan ini, jangan kita rusak persaudaraan kita ini. 27 November
ini semua akan berakhir Bapak dan Ibu. Saya tidak mau jadi pemimpin di Kota Bima ini membuat saya terpecah belah. Saya ingin jadi pemimpin di Kota Bima ini membuat rakyat saya bersatu padu. Karena dengan itulah baru kita bisa memimpin Kota Bima ini, bisa memberikan kesejahteraan kepada Kota Bima ini. Terima kasih. Waktu Anda habis. Baik, mohon untuk tetap tenang, Bapak dan Ibu. Mohon untuk tetap tenang. Mohon untuk kembali berduduk, Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kita apresiasi untuk ketiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima tahun 2024 yang telah melaksanakan debat pada malam hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dari seluruh pihak dalam mensukseskan acara debat terbuka pertama ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya meminta maaf jika dalam penyelenggaraan terdapat kendala teknis maupun non-teknis. Kita lakukan Pilkada Damai 2024. Sampai bertemu pada debat kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima 2024 selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon untuk bersalaman.